Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya dari Undang-Undang tentang Gerakan Kepramukaan. Selanjutnya adalah pasal 9. Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari A. Kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 10. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. 2. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Yang ketiga, sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. A. Di depan menjadi teladan, B. Di tengah membangun kemauan, dan C. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Di bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 11. Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12. Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan A. Siaga, B. Penggalang, C. Penegak, dan D. Pandega. Bagian ketiga. Peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. 2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pramuka siaga, B. Pramuka penggalang, C. Pramuka pendega, dan D. Pramuka pandega. 3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14. Tenaga pendidikan dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas A. Pembina, B. Pelatih, C. Pempamong, D. Instruktur. 2. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Yang kedua, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki 3. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15. Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan. Pasal 16. Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas yang pertama gugus depan, kedua pusat pendidikan dan pelatihan. Sekian penjelasan tentang materi dari Undang-Undang Kepramukaan. Saya selebihnya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.